Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari RB kelompok 15 yang beranggotakan Besiana dengan NIM 123260061 dan Esyafiana dengan NIM 123260063. Di sini saya akan menjelaskan CPOB atau cara pembuatan obat yang baik atau Good Manufacturing Practice atau disingkat dengan GMP. Itu adalah sistem jaminan mutu yang memastikan obat diproduksi, dikendalikan, dikemas secara konsisten untuk memenuhi persyaratan standar, kualitas keamanan, dan efikasi. Produk ini itu mencangkup seluruh aspek produksi mulai dari bahan baku, personel bangunan, hingga dokumentasi untuk meminimalisir resiko kontaminan. Kemudian pada kali ini kami akan membahas bab 15 yang membahas tentang keluhan dan penarikan. Keluhan itu adalah setiap laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan mutu, keamanan, atau ketersediaan produk yang diterima secara lisan maupun tertulis, baik dari pasien, fasilitas kesehatan, maupun distributor. Kemudian untuk penarikan produk atau resal adalah tindakan untuk menarik kembali produk antara bahan awal obat atau BAO yang berpotensi tidak memenuhi persyaratan mutu atau membahayakan pasien. Kemudian di sini ada contoh kasus penyimpangan CPOB, di mana di sini kami mengambil dari jurnal yang berjudul keluhan pasien tentang ketertidaksediaan obat studi kualitatif di RSU Cut Mutia, Kabupaten Aceh Utara tahun 2023. Kemudian berdasarkan jurnal tersebut itu terdapat ketidaksesuaian dengan CPOB. Yang pertama itu adalah pencatatan keluhan. Itu tidak sesuai dengan CPOB 15.1 sampai 15.2 dikarenakan keluhannya itu tidak dicatat dengan lengkap dan tidak terdokumentasi. Kemudian nomor batch atau LOT itu tidak dicantumkan. Kemudian yang ketiga itu ada investigasi keluhan yang tidak dilakukan. Kemudian yang terakhir itu tidak ada analisis akar masalah. Nah, kemudian yang kedua itu ada evaluasi tren keluhan itu tidak sesuai dengan CPOB 15.3 karena data keluhan itu tidak dianalisis secara berkala. Kemudian keluhan berulang tidak diidentifikasi sebagai tren. Kemudian yang ketiga itu ada prosedur penarikan produk itu tidak sesuai dengan CPOB 15.4 sampai 15.5 dikarenakan SOP penarikan produk itu tidak tersedia atau tidak diterapkan. Kemudian dokumentasinya juga dokumentasi di distribusi dan di resalnya itu tidak lengkap. Kemudian keempat itu adalah pelaporan ke otoritas itu tidak sesuai dengan CPOB 15.6 dikarenakan pelaporan ke BPOM itu terlambat atau tidak dilakukan. Kemudian yang kedua itu adalah penarikannya itu hanya dilakukan secara internal saja. Kemudian ada beberapa dampak. Yang pertama itu terhadap mutu produk, kedua terhadap keselamatan pasien, kemudian ketiga itu terhadap kepatuhan regulasi. Nah, untuk dampak terhadap mutu produk, itu produk yang bermasalah itu tetap beredar di pasar. Kemudian mutu dan keamanan produk itu tidak terjamin. Kemudian yang ketiga itu resiko keluhan berulangnya meningkat. Nah, dampak terhadap keselamatan pasien itu ada 3. Yang pertama itu potensi efek samping yang serius. Kemudian yang kedua itu resiko membahayakan keselamatan bahkan jiwa dari pasien. Kemudian yang ketiga itu adalah penarikan produk menjadi terlambat. Kemudian untuk dampak terhadap kepatuhan regulasi itu ada 3 juga. Yang pertama itu adalah pelanggaran CPOB dan prinsip GMP. Kemudian kedua itu adalah beresiko sanksi dari BPOM itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah menurunkan kepercayaan dari regulator. Berdasarkan masalah yang sudah terjadi itu terdapat beberapa solusi. Yang pertama itu mencatat seluruh keluhan pasien terkait kekosongan obat secara tertulis dan terpusat sebagai keluhan mutu pelayanan. Kemudian yang kedua itu adalah melakukan investigasi penyebab ketidaksediaan obat seperti perencanaan, pengadaan, distribusi internal. Kemudian yang ketiga itu ada menganalisis tren keluhan kekosongan obat secara berkala untuk mencegah kejadian yang berulang.
Kemudian yang keempat itu adalah memperkuat perencanaan kebutuhan obat berbasis data konsumsi dari keluhan si pasien. Kemudian yang terakhir itu adalah menetapkan SOP tindak lanjut keluhan terhadap alternatif terapi dan komunikasi terhadap pasien. Selanjutnya yaitu CPKB. CPKB adalah pedoman untuk memastikan kosmetika diproduksi dan dikendalikan secara konsisten agar memenuhi standar mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Ketentuan umum dalam pembuatan kosmetika, pengendalian dan pemantauan penyeluruh sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk bermutu tinggi. Lalu, mutu produk tergantung pada bahan awal, proses produksi dan pengawasan mutu, bangunan, peralatan, dan personil yang terlibat. Sistem manajemen mutu yaitu adalah fungsi manajemen yang menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan mutu yang memuat visi dan misi perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap mutu, keamanan, dan kemanfaatan produk yang diproduksi sesuai. Sistem manajemen mutu terdiri yaitu sistem mutu diterapkan untuk mencapai kebijakan dan tujuan mutu dengan pengaturan struktur, organisasi, tugas, tanggung jawab, produser, dan sumber daya. Struktur organisasi harus jelas, penanggung jawab teknis memahami seluruh proses produksi, dan pengawasan mutu serta wewenang manajemen ditetapkan dalam uraian jabatan. Lalu, sistem mutu dibentuk dan disesuaikan dengan kegiatan perusahaan, karakteristik produk, dan diperhatikan unsur terkait yang ditetapkan dalam pedoman ini. Lalu, pelaksanaan sistem mutu harus menjamin apabila dilakukan pengembalian sampel dan pengujian bahan awal produk antara produk jadi untuk menentukan status lulus atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan. Pengambilan sampel dan pengujian tidak diperlukan dalam hal yaitu bahan awal. Pemasok sudah dievaluasi, tersedia Certificate of Analysis atau COA yang bisa dipercaya yang sesuai dengan batch bahan yang datang. Yang kedua itu produk antara. Bila proses langsung dikerjakan sampai menjadi produk jadi, untuk produk jadi harus dilakukan pengambilan dan pengujian sampel. Berikut merupakan contoh kasus penyimpangan CPKB. Nah, dalam permasalahan kasus tersebut, permasalahan utama yang diungkap dalam jurnal tersebut adalah tidak diterapkannya pedoman cara pembuatan kosmetika yang baik, yaitu CPKB, bagaimana diatur dalam Perpo BPOM nomor 31 tahun 2020, khususnya terkait 1. Prinsip dasar mutu dan keamanan. 2. Sistem manajemen mutu. Yang ketiga, pengujian dan pengendalian mutu. Yang keempat, serta pengendalian proses produksi. Sehingga ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut berdampak langsung pada beredarnya kosmetik berbahaya di masyarakat. Oleh karena itu, penerapan CPKB secara konsisten dan pengawasan ketat oleh BPOM merupakan solusi utama untuk mencegah permasalahan ini. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.